Bungkam Real Madrid, Pep Guardiola OTW jadi pelatih pertama yang raih 2 treble dalam sejarah. 4 gol kemenangan Man City, dilesakkan oleh Bernardo Silva pada menit ke-23 dan 37. Dan 1 gol dari Manuel Akanji menit 76, serta Julian Alvarez menit 90+1. Dengan kemenangan tersebut, Man City lolos ke final berkat agregat 5-1 atas Real Madrid. Keberhasilan lolos ke final, membuat Man City berpeluang untuk meraih treble atau 3 gelar sekaligus musim ini. 3 gelar yang bisa diraih oleh Man City adalah Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Di Liga Inggris, Ilkay Gundogan untuk sementara duduk di puncak klasemen dengan 85 poin. Jumlah poin tersebut membuat Manchester City punya peluang terbesar untuk jadi juara. Untuk Piala FA, Man City sudah menggapai partai puncak alias telah menapaki fase final. Mereka bakal menantang rival sekotanya, Manchester United, dalam laga final di Stadion Wembley pada tanggal 3 Juni mendatang. Kemudian di Liga Champions, Man City harus mengalahkan Inter Milan di laga final. Final Liga Champions 2022-23, akan digelar di Stadion Olimpiade Ataturk. Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023, atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau Man City meraih treble untuk musim 2022-23, maka Guardiola akan mengukir sejarah. Dia bakal menjadi pelatih pertama dalam sejarah sepak bola, yang mampu 2 kali meraih treble winners. Terdiri atas trofi Liga Champions serta Liga dan Piala domestik level tertinggi. Dilansir bolasport.com dari Skauka, Guardiola sebelumnya meraih 3 gelar, dalam semusim bersama Barcelona pada 2008-2009. Kala itu, Guardiola membawa El Barça jadi juara Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions. Real Madrid kandas, diacak-acak tanpa perlawanan, King UCL dibantai 0 UCL. Real Madrid kalah telak di hadapan Manchester City, pada leg kedua semifinal Liga Champions 2022-23. Madrid harus pulang dari Etihad Stadium dengan kekalahan 0-4, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 WIB. Kekalahan ini jadi titik sadar bagi Madrid. Padahal sebelumnya, Los Blancos yang dijuluki King of UCL, atau DNA Eropa itu diyakini bakal lolos ke partai puncak. Namun di luar dugaan, Man City yang tanpa gelar Liga Champions bisa menyingkirkan sang raja dengan cara yang sangat mematikan. Man City lolos dengan keunggulan agregat 5-1. Manchester City hancurkan Real Madrid di Liga Champions, perkataan Wayne Rooney kini terbukti. Manchester City berhasil mengalahkan Real Madrid 4-0, di leg kedua semifinal Liga Champions. The Citizens melaju ke final dengan agregat 5-1. Man City vs Madrid berlangsung di Etihad Stadium, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 dini hari WIB. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Santiago Bernabeu. Bernardo Silva membawa Man City memimpin 2-0 lewat brace di babak pertama. Gol bunuh diri Eder Militao dan sontekan Julian Alvarez, di paruh kedua menambah derita Los Blancos, yang membuat Man City menang 4-0. Jalannya pertandingan, tuan rumah langsung mengurung Los Blancos. Ada aksi individu Rodri di menit ke-6, yang kemudian melepaskan tembakan di kotak penalti, tapi arahnya masih melebar. Peluang emas didapatkan Man City di menit ke-12, melalui sundulan Erling Haaland di mulut gawang. Kiper Thibaut Courtois dalam posisi sip untuk mementahkan bola. Courtois lagi-lagi mampu bikin penyelamatan gemilang di menit ke-20. Dalam posisi yang sudah mati langkah, dia masih mampu terbang untuk menepis bola sundulan Haaland di mulut gawang. Gawang Real Madrid akhirnya jebol juga di menit ke-23. Bernardo Silva menerima umpan dari Kevin De Bruyne, dan langsung melepaskan tembakan dari jarak dekat. Man City memimpin 1-0. Usaha pertama Madrid untuk masuk ke kotak penalti Man City ada di menit ke-32. Vinicius Junior menerima sodoran dan menggiring bola ke kotak penalti. Tapi usaha pemain asal Brasil terbuang, setelah kalah body charge dengan Kyle Walker.
Toni Kroos melepaskan percobaan dari luar kotak penalti di menit ke sama dengan 34. Bola yang dia lepaskan masih menghujam mistar gawang. Man City memimpin 2-0 di menit ke-37. Sebuah kemelut di kotak penalti Madrid, dituntaskan dengan sundulan Bernardo Silva. Tak ada gol tambahan sampai turun minum, meski Man City tak mengendurkan serangan. Madrid pun mau tak mau harus habis-habisan di babak kedua. Madrid membuat 2 percobaan di 5 menit selepas jeda. Ada satu percobaan David Alaba, dari eksekusi tendangan bebas yang bisa dimentahkan Ederson Moraes. Intensitas tekanan Madrid memang meningkat. Namun, sampai menit ke-60 tidak dapat mencetak gol. Man City memperbesar keunggulan 3-0 di menit ke-76. Eksekusi tembakan bebas De Bruyne disambut tipis dengan sundulan Manuel Akanji. Dan bola mengenai paha Eder Militao sebelum masuk ke gawang El Real. Man City menambah gol lagi di injury time. Julian Alvarez membawa Man City menang 4-0 sampai laga tuntas.